Shalom, kembali di program ini ya. Program yang saya beri tagline Alkitab Jawaban ya. Jadi di dalam program ini saya berusaha untuk menjawab atau membuka pertanyaan ya kepada semuanya, para The Warriors, jemaatkah, simpatisankah, atau Bapak Ibu yang sering mengikuti dan menyukai dan diberkati oleh program-program dari The Warriors channel YouTube. Untuk bertanya tentang topik-topik apa saja ya yang tentu relevan dengan kekristenan. Dan saya akan berusaha untuk menjawabnya semampu saya jika saya bisa jawab gitu ya. Jadi kalau misalnya saya nggak bisa jawab ya tentu minta maaf, tidak akan saya buat rekamannya dan saya publish di channel YouTube The Warriors. Karena ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya juga saya kesulitan ya karena ya mengingat saya masih manusia yang tidak punya pemahaman sempurna gitu ya, butuh belajar lagi. Dan bahkan mungkin beberapa jawaban yang saya buat video juga tidak memuaskan bagi yang bertanya, atau mungkin juga tidak sesuai spek atau ekspektasi dari yang lainnya ya. Namanya saya menjawab sesuai pemahaman saya, tentu di sini saya memakai logika saya, memakai ilmu yang saya miliki, tafsir yang saya miliki. Dan seringkali saya bilang kalau bicara soal tafsir ya, setiap kita itu bisa beda-beda. Saya di gereja ini ada beberapa pendeta ya, dan saya berani jamin ya kalau semuanya jujur gitu ya untuk menafsirkan ayat-ayat Alkitab tertentu yang kita mau diskusikan, pasti masing-masing punya pandangan dan pemahaman yang beda-beda gitu ya. Mungkin mirip, bahkan tidak tertutup kemungkinan sangat bertolak belakang. Sekali lagi namanya tafsir, tentu terbukalah kemungkinan-kemungkinan perbedaan itu. Jadi biasa saja ya, Bapak Ibu yang nantinya menyukai ya, cocok pandangannya ya, minta tolong ya di like gitu di di bawah gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak sepakat dengan tafsiran saya, jawaban saya, silahkan di dislike ya. Karena saya jujur tidak akan baperan begitu ya, karena saya tadi bilang tafsiran itu beda-beda ya. Orang boleh sepakat, orang tidak sepakat ya, semua kita punya hak untuk menyuarakan pandangan ya. Tapi ini di channel ini dan kebetulan ya saya pemimpinnya di gereja ini ya, saya akan menjawab dalam kapasitas itu begitu ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang sudah saya filing gitu ya, yang nanti akan pelan-pelan coba saya buat rekamannya, jadi dicicil ya, jadi mohon kesabarannya. Yang pertama, yang mau bertanya silahkan buat pertanyaan di kolom ya, ada di kolom channel ini, video ini yang diupload nanti ya. Itu silakan Bapak Ibu bertanya tentang topik-topik yang mengembangkan dari pertanyaan yang saya jawab atau pertanyaan yang baru ya. Jadi kita berdiskusi gitu ya. Atau Bapak Ibu juga bisa menghubungi misalnya sosial media kami yang lain di Facebook kah, masing-masing punya admin ya, ada di Instagram atau di nomor WhatsApp yang biasanya Bapak bisa lihat juga di dalam link-link program-program di The Warriors ini. Untuk kesempatan pertama saya akan menjawab pertanyaan santai ya, pertanyaan dari Bu Sheila ya. Bu Sheila ini jemaat online kami yang tinggal di Sumedang. Jadi The Way ada di BSD, di Serpong, di daerah Banten. Tapi kami sudah membuka kesempatan Bapak Ibu untuk yang mau join dalam keluarga besar The Way untuk berjemaat secara online gitu ya. Nanti saya dan tim gembala akan menggembalakan juga secara online begitu ya. Di dunia yang sudah benar-benar canggih ini sih kita harus belajar untuk beradaptasi ya. Selama tidak bertentangan dengan hati nurani, selama itu bisa efektif buat pekabaran Injil dan melaksanakan amanat agungnya Tuhan ya pasti akan kami kerjakan ya. Bu Sheila ini jemaat kami di Sumedang. Dia bertanya begini ya, di dalam program yang sebelumnya. Kain ketika dihukum Tuhan dalam Kejadian 4 itu kan menjadi pelarian ya, dihukum Tuhan menjadi pengembara di bumi. Dikatakan di dalam Kejadian 4 itu ia takut dibunuh jika ada yang nantinya bertemu dengannya.
Pertanyaan Bu Sheila, pertanyaannya panjang ya, tadi saya singkat saja. Siapa mereka mengingat manusia pada konteks kejadian 4 itu menurut Alkitab masih terbatas. Ya, cuma ada Adam, Hawa, dan Kain. Ya, karena peristiwa yang ditanyakan oleh Bu Sheila ini terjadi ketika Kain habis membunuh Habel. Ya, jadi kan manusia baru ada 3 kata Alkitab ya. Pertama bapak ibunya Adam dan Hawa, dan Kain sendiri. Jadi siapa yang ditakutkan Kain akan membunuhnya jika nanti bertemu dengan dia kelak ketika dia jadi pengembara, ketika dia jadi pelarian di bumi ini, begitu ya. Nah, saya coba jawab. Ini menarik sekali, topik ini topik yang sangat seru gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca Alkitab ini, terutama kalau Bapak Ibu suka dengan imajinasi, suka dengan cerita ya. Bapak Ibu pasti akan seneng gitu ya. Karena banyak topik di Alkitab itu yang menarik untuk didiskusikan secara informal, secara santai seperti sekarang gini gitu ya. Jadi nggak melulu Alkitab kita itu bersifat doktrinal. Nggak melulu Alkitab kita itu hanya cocok untuk dikhotbahkan di mimbar gereja ya. Jadi saya lebih bahkan nanti ke depan ini akan membuat program dan juga membuat komunitas kita ini untuk mulai mendiskusikan Alkitab dengan konteks kekinian ya. Saya lagi bergumul ya, mungkin beberapa waktu ke depan nanti hari Minggu pun tidak melulu harus khotbah dari mimbar, tapi lebih kepada diskusi ya. Jadi masih dalam pergumulan, saudara. Nah, salah satu yang menarik ya pertanyaan Bu Sheila dari Sumedang ini. Siapa yang ngebunuh Kain? Ya, siapa yang ditakutkan oleh Kain akan membunuhnya kelak begitu ya? Kalau bapak ibunya secara naluri manusia tentu tidak akan membunuh anak. Mana ada orang tua normal yang tega gitu ya membunuh anak. Saya saja sudah menjadi orang tua dari 2 putra gitu ya. Itu kalau ngomongin di hati nurani saya ya, saya lebih baik yang susah lah daripada membuat anak susah gitu ya. Kalau andai kata kasarnya, kalau saya nggak punya uang, hanya bisa punya uang untuk beli minum teh botol gitu, tapi kalau anak tiba-tiba hubungi, "Pak, minta beliin permen dong atau buku," saya lebih rela dahaga atau kehausan di jalan daripada pulang tidak membawa permen atau buku yang diminta oleh anak saya. Kan begitu ya logikanya. Jadi nggak mungkin lah Adam dan Hawa itu semarah-marahnya mereka karena anak mereka dibunuh sama Kain, anaknya juga gitu ya, akan balas dendam gitu. Sebab kalau mereka berniat membunuh Kain, tentu anaknya mati semuanya gitu kan, konyol sekali. Jadi nggak masuk logika manusia. Logika kita gitu ya. Nah, pertanyaan ini harus kita coba dalami ya. Pertanyaan saya kepada Bu Sheila mungkin, atau kepada semua yang ikuti program ini, apakah ketika kejadian 4 itu secara latar belakang hanya ada Adam, Hawa, dan Kain, apakah seperti itu? Yang saya mau katakan adalah Alkitab, terutama proses-proses penciptaan hingga manusia-manusia pertama itu kan yang diajarkan Alkitab hanya prinsipnya atau kebenarannya saja, bukan bicara day by day gitu, bukan bicara soal kronologis yang presisi, yang tepat begitu. Sebab kalau itu yang dimaui Tuhan, tentu penjelasannya akan jauh lebih panjang lebar daripada apa yang kita dapatkan di dalam kitab Kejadian. Ya. Kisah penciptaan Adam dan Hawa aja, sampai pertemuannya Adam dengan Hawa saja, itu kan kalau kita baca Alkitab seolah-olah cepat sekali. Adam diciptakan hari ini, dia ngerasa kesepian, mungkin minggu depan sepertinya Tuhan ciptakan Hawa untuk menjadi penolong bagi Adam. Tapi saya yakin kalau kita pakai imajinasi, pakai kita berusaha untuk memahami Alkitab dengan sungguh, bisa jadi kesendirian Adam itu ya cukup panjang waktunya ya. Karena Alkitab tidak menulis, bisa itu seminggu seperti yang tadi dikatakan di awal, bisa juga sebulan, setahun, 10 tahun, 20 tahun, 100 tahun ya. Saya rasa terbuka semua kemungkinan-kemungkinan itu. Yang saya mau katakan bahwa Alkitab itu ya jangan dibaca sesederhana itu. Oh, ketika Habel dibunuh oleh Kain, ya berarti manusia tinggal 3 ya, tinggal Adam, Hawa, dan Kain gitu ya.
Kenapa saya mengatakan begini? Meskipun tidak salah ya menafsirkan demikian. Karena kan kita tahu bahwa Alkitab ini kan memang budayanya paternalistik ya. Yang lebih ditekankan itu adalah laki-laki. Maka Adam, Hawa itu punya anak Kain dan Habel. Ya, Kain itu anak pertama, Alkitab katakan Habel adiknya gitu ya. Di dalam pemahaman seperti ini, dalam konteks pembelajaran kita bahwa Alkitab itu ditulis dalam budaya paternalistik, apakah tidak tertutup kemungkinan gitu antara Kain dan Habel itu ada anak-anak perempuannya Adam dan Hawa? Pernah nggak mikirin gitu? Ya, misalnya memang Kain anak pertama, ya, kemudian setelah Kain, Adam dan Hawa berhubungan suami istri layaknya ya suami istri normal, akhirnya mengandung lagi Hawa dan melahirkan anak-anak perempuan. Atau misalnya ya Adam dan Hawa itu punya anak pertama adalah perempuan. Kan Alkitab tidak mengatakan apa-apa. Jadi kemungkinan itu terbuka ya. Tapi karena perempuan begitu ya, karena budaya Alkitab ketika Alkitab ditulis itu budaya paternalistik, perempuan itu maafkan saya dalam sejarah masa lalu itu ya dipandang sebelah mata tidak masuk hitungan gitu ya, maka tidak ditulis ya. Karena garis silsilah keluarga dalam budaya Alkitab itu kan laki-laki, maka yang ditulis Kain. Ya, kalau memang anaknya Adam dan Hawa hanya Kain dan Habel, maka tafsir yang pertama tadi bisa ya Bapak Ibu kaku gitu menafsirkan seperti itu. Tapi kalau saya membukalah kemungkinan tafsir lain ya, misalnya antara Kain dan Habel ada anak-anak perempuan. Ya, jadi bisa jadi ya. Kain dan Habel itu saat itu sudah berkeluarga, yakni menikahi adik-adik perempuan mereka. Kan bisa jadi, saudara. Ya. Alkitab nggak mengatakan itu, berarti kan juga kemungkinan itu ada. Ya, karena kok mengawini adik perempuan atau saudara perempuan sendiri lah. Saat itu kan manusia, Bapak Ibu percaya manusia pertama itu Adam dan Hawa apa tidak? Ya. Kalau saya percaya, ya sebelum Adam dan Hawa tidak ada manusia, berarti semua kita yang hidup di 2020 bulan November, mungkin ketika ini diupload di YouTube The Warriors, bulan Desember atau Januari, saya nggak tahu ya. Semua kita itu punya darah Adam. Ujung-ujung kita, nenek moyang kita yang paling tua itu adalah Adam. Saya tidak mempercayai ada manusia lain selain Adam, ya seperti teori Darwin, teori evolusi manusia, ya manusia itu dulunya keras. Saya nggak percaya itu karena Alkitab tidak mengatakan hal itu. Dalam artian Alkitab jelas Tuhan menciptakan manusia, ya. Indikasinya kelihatan banget dalam proses penciptaan di hari ke-6 itu bahwa binatang-binatang sudah diciptakan Tuhan, lalu Tuhan menciptakan manusia seturut segambar dengan dia, dibentuk dari debu tanah. Dan manusia itu dikatakan Alkitab Adam, singular, tunggal bentuknya. Dari tanah, artinya Adam itu. Jadi nggak ada manusia lain. Nah, baru setelah itu Alkitab dengan jelas mengatakan Hawa diciptakan untuk menolong Adam, supaya Adam tidak kesepian dan lain sebagainya. Baru setelah itu mereka beranak cucu dan penuhi bumi, ya. Jadi kalau saya mempercayai itu ya berarti kan ya untuk bisa beranak cucu ya Kain, Habel, terus kemudian ada anak laki-laki ketiga yang dicatat Alkitab Set. Itu kan harus menikahi siapa? Menikahi saudari mereka sendiri, saudari kandung mereka. Sebab mereka nggak bakalan nemu perempuan lain. Atau Tuhan menciptakan perempuan lain. Karena perempuan satu-satunya yang Tuhan ciptakan direct itu adalah Hawa. Begitu ya. Jadi mereka incest ya dalam bahasa sekarang. Kalau sekarang incest itu ya sudah aib lah ya dalam budaya manapun, dosa gitu ya. Karena pilihannya banyak gitu ya. Tapi zaman dulu mau nggak mau menikahi adik sendiri, kakak sendiri, ya itu hal yang biasa. Nah, kalau Bapak Ibu menafsirkan seperti ini, maka yang ditakuti oleh Kain akan membunuhnya nanti kan bisa jadi ya istrinya Habel misalnya yang marah dendam, benar ya? Atau mungkin saudari-saudarinya yang lain ya, yang lebih mencintai Habel daripada Kain. Kan ada dalam keluarga itu kan misalnya si anak ketiga lebih sayang, lebih dekat sama kakak pertama daripada kakak kedua. Kan itu hal yang lumrah dalam rumah tangga. Jadi mungkin itu bisa yang ditakuti oleh Kain. Yang Kain khawatirkan nanti kalau ketemu dia di kemudian hari akan membunuh, balas dendam begitu. Ya. Jadi saya pun terbuka dengan penafsiran-penafsiran seperti itu. Saya pernah mendengarkan dan membaca tafsiran juga yang seperti itu, ya. Kemudian juga
Bisa jadi yang ditakuti oleh Kain akan membunuhnya kelak itu makhluk lain, ya. Jadi yang menyerupai manusia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu suka dengan ya, geografi, ya, suka dengan sejarah penciptaan bumi ini, kan banyak teori di luar sana yang mengatakan bahwa ada manusia purba, Pithecanthropus erectus yang ada di Indonesia yang ditemukan fosilnya di Sangiran, Jawa Tengah sana, saudara ya. Jadi ada manusia kera itulah gitu ya, manusia yang menyerupai kera, Homo sapiens ya, yang saat itu masih menyerupai kera. Dan itu fakta ya, karena fosilnya ditemukan. Fosilnya menyerupai manusia, maka dipercaya oleh arkeolog sebagai manusia purba. Cuma ada beda tulang belulangnya, misalnya tulang dari sisa-sisa tengkorak ya, sisa-sisa jari jemari tangan dan kaki yang dilihat dari bentuknya itu kok tidak seperti tangan jari jemari tangan manusia modern begitu ya. Ya bisa jadi kan karena saat itu keterbatasan alat sehingga tangan lebih digunakan lebih maksimal lah daripada kita. Kita sekarang menggunakan tangan tuh untuk apa sih ya? Bapak Ibu maafkan saya ya, kita saja yang tidak pernah bertukang dengan Bapak Ibu atau saudara kita atau sesama manusia kita yang kerjanya masih di lapangan gitu, bertukang kah, jadi petani kah ya, jadi hidup dari hutan kah, tangannya aja ada bentuknya pasti beda, bener nggak? Kasarnya beda ya, bentuk kukunya, tulang-tulangnya mungkin lebih besar dan lain sebagainya. Jadi pasti ada perbedaan seperti itu ya. Nah, fosil manusia purba yang saya tahu tuh seperti itu ya. Bentuknya seperti manusia tapi tengkoraknya kok kayaknya bukan. Maka dipercaya kok jalan bungkuknya juga tulangnya tuh agak membungkuk, tulang punggungnya kok kayak kera begitu ya. Nah, apakah ini fakta? Fakta saya bilang. Ada. Tapi apakah itu manusia purba atau kita manusia modern itu berasal dari sana? Ya, saya tidak sepakat itu ya. Ya, jadi kalau kita membaca kitab Kejadian di hari ke-6 sebelum Tuhan menciptakan manusia, coba nanti baca di rumah baik-baik ya. Tuhan tuh menciptakan binatang-binatang liar di hutan. Jadi sangat besar kemungkinan Tuhan menciptakan kayak gorila, kayak monyet gitu ya, kayak kera, kayak simpanse yang memang secara anatomi, secara intelektual mendekati manusia. Simpanse kan salah satu spesies binatang yang memiliki tingkat intelektual tinggi ya. Makanya ada film dari Hollywood itu yang kera itu apa film? Di Apes, bukan Apes, apa namanya itu? Yang kerajaan kera itu? Apa sih? Bukan Apes, apa namanya yang filmnya seru itu yang kera akhirnya bisa simpanse mengalahkan manusia itu ya. Ya itu kan ada tuh ya peperangan seperti itu ya. Karena tingkat intelektualnya tinggi sekali gitu ya. Nah, jadi itu mungkin yang ditakuti oleh Kain ya. Makhluk-makhluk yang menyerupai manusia itu yang nanti akan membunuhnya ketika dia jadi pelarian atau pengembara di bumi ini ya. Nah, besar kemungkinan kan terbuka loh peluang itu. Jadi dari awal sampai sekarang aja saya sudah membuka ada peluang-peluang tafsir siapa yang ditakuti Kain itu. Terlebih kalau kita melihat struktur katanya dalam Kejadian 4 ayat 14, kalimatnya begini, "Maka barang siapa," kata Kain, "yang akan bertemu dengan aku, nanti akan membunuh aku." Katanya barang siapa. Penekanannya kata barang siapa. Nah, barang siapa ini bisa siapa saja. Ya, saya coba cek tadi dalam bahasa Ibraninya, bahasa Inggrisnya, ya, memang artinya siapa saja. Nah, siapa saja ini tidak merujuk pada manusia tentu. Ya, seperti Bapak Ibu misalnya akan berniat untuk tinggal di hutan, gitu ya. Di hutan yang di pedalaman di Kalimantan sana misalnya, atau mungkin di Amazon Brasil sana gitu ya. Kan kemungkinan kita mati terbunuh kan bukan saja terbunuh oleh manusia atau manusia yang tinggal di hutan, manusia yang primitif, tapi juga terbunuh oleh alam, ya, terbunuh oleh makhluk binatang lain, binatang hutan, harimau kah, ya, anakonda kah, kobra kah, sangat terbuka. Nah, itu yang ditakuti Kain, saudara, ya. Jadi kalimat barang siapa nanti yang akan menemukan aku, bertemu dengan aku, akan membunuh aku. Jadi kata barang siapa atau siapa ini bukan merujuk pada spesifik manusia, tapi siapa saja. Dan faktanya sampai 2020
menjelang akhir 2020 ini, manusia bisa menjemput kematian, manusia bisa mengalami kematian, dalam hal ini lebih spesifik dibunuh, bukan saja oleh sesama manusia, tapi oleh binatang. Ya, belum lama saya baca ada buaya ditangkap, besar sekali, ditakuti ketika ditangkap, terus dibunuh, mau nggak mau dibunuh, pas disembelih masih ada sisa tangan manusia dalam perutnya. Berarti manusia yang mati mati itu dimakan oleh buaya. Benar ya? Belum lama ini saya baca lagi di di Sumatera ada harimau Sumatera meskipun sudah langka tapi masuk ke dalam perumahan penduduk karena hutan sudah mulai hilang, ya, tempat tinggalnya mulai terancam, dia masuk ke kampung-kampung dan menyerang beberapa makhluk atau manusia yang tinggal di kampung itu, ada yang mati, ya. Jadi ini fakta, ya, sampai sekarang kita masih bisa ketemu. Jadi Kain takut akan hal itu, ya. Kenapa takut? Karena Kain dihukum Tuhan akan jadi pelarian. Ingat Bapak Ibu, saat itu Kain dan Habel sebelum mati, ya, itu tinggal dengan keluarganya. Ya, rumahnya Adam dan Hawa, bapak ibunya mungkin nggak jauh dari rumahnya Kain. Jadi lebih nyaman, lebih aman, lebih merasa nyaman, benar ya saudara ya. Tinggal dengan orang yang kita kenal, yang kita sayang, yang kita trust, kita percaya, itu membuat kita tenang. Ya, anak-anak kalau sudah misalnya mau kuliah gitu ya, tinggal misalnya di luar kota, di luar negeri, kos atau ngontrak di sana jauh dari orang tua, itu mulai pasti deg-degan ya ketika berangkat. Mungkin setelah tinggal di kota tersebut, di negara tersebut jadi nyaman, tapi ketika berangkat pasti ada deg-degan juga kan. Aduh, nanti di sana siapa ya yang nolong aku ya? Di sini meskipun terbatas ada mama, ada papa, tinggal teriak ma, tinggal teriak pak, semuanya aman. Tapi di luar negeri nanti, di kota nanti, di luar kota nanti, aku ngandelin siapa ya? Kain pasti punya perasaan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, ketika Bu Sheila tadi tanya, siapa yang ditakuti Kain? Ya peluangnya banyak tadi. Ya, semua tafsir tadi terbuka kalau bagi saya. Nah, Kain mungkin takut sama saudari-saudari lainnya atau saudara-saudara lainnya yang nanti akan balas dendam, atau mungkin bisa jadi Habel sudah beristri, ya, dia takut, Kain takut sama istrinya. Habel yang nanti balas dendam, ya, yang notabene saudarinya juga. Atau mungkin Kain takut sama makhluk-makhluk yang menyerupai manusia, yang saya bilang Pithecanthropus erectus itu, manusia purba itu, manusia kera itu. Atau mungkin Kain juga takut dibunuh oleh makhluk lainnya, ya, yang memang di alam liar itu sangat terbuka kemungkinan kita bisa berhadapan nanti dengan makhluk-makhluk liar dan akhirnya kemungkinan kalau kita lengah, kita lemah, kita bisa diterkam dan mungkin mati di tangan binatang-binatang liar itu. Jadi terbuka ya Bu Sheila ya. Tergantung tafsiran mana yang nanti Bu Sheila atau Bapak Ibu semua yang ikuti program ini mempercayainya ya. Faktanya Kain punya keturunan, Alkitab katakan. Nanti baik-baik baca di kitab Kejadian ya, pasal ke-5 ada keturunan Kain begitu ya. Berarti dia menikah. Ini menikahi siapa? Pasti menikahi adiknya dong, atau misalnya keponakannya ya. Jadi pasti menikah dengan kerabatnya sendiri. Ya, kalau Habel menikah sebelum mati sudah menikah dan tidak punya anak, berarti yang dinikahi Kain itu adalah adiknya sendiri atau kakak perempuannya sendiri, anak-anak Adam dan Hawa juga, atau anak-anak perempuan dari Set. Ya, Kain Adam dan Hawa apakah cuma punya 2 anak laki-laki? Kalau kita lihat Alkitab sih kayaknya cuma 2 ya. Tapi terbuka juga kemungkinan ada anak laki-laki lain yang tidak disebutkan. Kenapa nggak disebutkan Alkitab? Karena tidak mempengaruhi atau tidak berpengaruh pada sejarah yang ingin Tuhan katakan kepada kita. Dalam hal ini konteks awalnya orang Yahudi. Karena Abraham itu kan lahir dari keturunan Set gitu ya. Jadi itulah yang mau ditekankan oleh Alkitab. Tapi apakah ada anak-anak Adam dan Hawa yang laki-laki lain selain Kain, Habel, dan Set? Oh, saya percaya ada kemungkinan itu. Nah, kalau mereka mengawinkan dengan saudara-saudara mereka sendiri, nah, punya anak-anak perempuan atau cucu-cucu perempuan, mungkin salah satu dari perempuan-perempuan itulah yang nantinya dinikahi oleh Kain di kemudian hari, gitu ya. Jadi, intinya Kain berkeluarga, Kain punya anak perempuan, punya istri dari kerabatnya sendiri. Saya berani jamin seperti itu.
ya. Jadi yang ditakuti Kain tadi ya Bu Sheila ya, semoga menjawab. Dan Bapak Ibu mungkin kalau punya pandangan lain, punya komentar lain, silahkan loh ya, dikasih komen. Mungkin juga nanti akan mempengaruhi saya juga karena mungkin ada Bapak Ibu yang punya pandangan, punya pikiran yang tidak terpikirkan oleh saya. Jadi kita saling melengkapi ya, saling belajar dan menerima pengajaran gitu ya, saling memberkati ya, karena saya percaya ada beberapa Bapak Ibu di luar sana yang punya pandangan berbeda dan mungkin pandangannya itu tidak saya pahami atau belum saya pelajari, belum dapat ke saya, belum masuk ke saya, dan Bapak Ibu bisa jelaskan nanti ya, sehingga kita nanti paling nggak saya bisa paham, oh ada pandangan seperti ini, oh ada tafsir seperti ini. Ya, terus dukung program ini. Ya, setiap hari dari Senin sampai Sabtu ada program yang berbeda. Mohon di-subscribe channel ini, bagikan channel ini kepada yang lainnya supaya jadi berkat. Dan kalau suka silahkan like, kalau nggak suka silahkan dislike. Dan terutama saya tunggu komentarnya, saya tunggu pertanyaan-pertanyaannya untuk bahan diskusi di program-program mendatang. Tuhan Yesus memberkati saudara.